Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang sakit bu? Tidak ada. Anak-anaknya mungkin ada yang sakit? Ada. Oh, ada yang sakit ya bu ya. Ya. Ya semoga yang sakit cepat diberi kesehatan. Sudah diperiksakan ya bu? Sudah. Oh sudah ya. Alhamdulillah. Pada hari ini kita dipertemukan lagi ya bu ya dalam pertemuan P2K2. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Dimana itu sangat penting ya bu ya, kebersihan lingkungan akan mempengaruhi kesehatan kita. Begitu pula kebersihan diri kita juga akan mempengaruhi kesehatan kita sendiri. Ibu, yang pertama kita akan belajar tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi sanitasi total berbasis masyarakat ini ada beberapa. Yang pertama, stop buang air besar sembarangan. Jadi kita terutama anak-anak ya bu ya, anak-anak kita itu tidak boleh tidak seharusnya buang air sembarangan. Lebih baik buang air di jamban dengan pembuangan air yang juga tidak sembarangan, yaitu bisa dialirkan ke sungai atau apa, itu juga termasuk buang air besar secara sembarangan ya bu ya. Jadi buang air besar dengan jamban yang bersih dan dialirkan ke pembuangan akhir yang tepat. Yang kedua yaitu cuci tangan pakai sabun. Apalagi di masa pandemi COVID ini ya bu ya, sungguh ini juga menjadi menjadi momok tersendiri bagi kita ya bu ya. Apalagi ini sangat menakutkan COVID ini, dan anjuran pemerintah juga kita harus sering-sering cuci tangan. Selain itu apa bu untuk menghindari COVID? Pakai masker ya bu ya. Iya, untuk itu pada pertemuan P2K2 ini kita harus memperhatikan peraturan-peraturan kesehatan seperti memakai masker, terus cuci tangan dengan sabun ya bu ya. Terus apalagi bu, jaga jarak ya bu ya. Jaga jarak itu sangat penting. Masker ibu melindungi saya dan masker saya pun melindungi ibu. Oke. Terus yang ketiga yaitu mengolah air minum dan makanan rumah tangga. Ini sangat penting karena apa bu? Makan makanan mentah, minum minuman mentah, mungkin masih banyak bakteri. Terus makanan juga sayur-sayuran yang kita konsumsi masih banyak pestisidanya yang menempel. Untuk itu perlu dikelola dengan sebaik mungkin agar makanan yang masuk ke dalam tubuh kita pun juga aman gitu bu, aman dan memberi nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Terus yang keempat ada mengamankan sampah rumah tangga. Nah ini mengamankan sampah rumah tangga tentunya juga harus diperhatikan ya bu ya. Masih banyak di kalangan kita itu membuang sampah sembarangan. Perlu kita ketahui mana sampah organik, mana sampah anorganik. Anorganik itu kayak apa bu? Ya seperti maksudnya contohnya yang kayak botol-botol plastik itu ya bu ya, itu kita bisa manfaatkan, kita bisa kumpulkan buat didaur ulang kembali kayak gitu. Sedangkan untuk yang organik bisa kita buat pupuk kompos, atau intinya ada pemisahan bu. Dan untuk sampah ini juga kita harus memiliki pembuangan sampah sendiri sehingga tidak dibuang sembarangan ya bu ya. Ada yang dibuang sungai, apalagi itu yang dibuang ke sungai itu sungguh sangat disayangkan bu. Karena apa? Itu akan dampaknya itu sangat luas sekali, terutama banjir ya bu ya. Terus yang terakhir ada mengamankan limbah cair rumah tangga. Limbah cair rumah tangga ini juga
tidak boleh dibuang secara sembarangan gitu. Oke Bu, paham Bu? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Bisa lanjut? Lanjut. Oke lanjut, kita nonton film sejenak dulu ya Bu ya, tentang kesehatan ini. Nih, kita simak sama-sama film pentingnya kesehatan diri dan kesehatan lingkungan. Ayo Bu, Sering kita kali kita simak. lupa bahwa di sekitar anak kita, kuman penyakit mengancam. Kuman penyakit yang tidak terlihat, tapi mudah sekali menyebar di antara anak-anak kita. Perhatikan ya Bu ya, Yang tadinya nampaknya tidak berbahaya, seorang anak yang buang air sembarangan, Penyakit seperti diare, cacingan, demam tidak berdarah bisa diobati. cebok. Setiap orang, keluarga, atau masyarakat dapat menolong dirinya sendiri melawan kuman penyakit dan berperan aktif dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Karena mencegah lebih mudah daripada mengobati. Terima kasih. Ya, bagaimana Bu? Sudah apa nak lagi? Sudah. Sudah cukup? Cukup Bu. Cukup. Oke. Dari film ini apa yang bisa ibu-ibu sampaikan? Pesan-pesannya atau apa yang dapat ibu simpulkan dari penayangan film tadi? Tadi ya Bu ya, ada anak bermain kotor-kotoran. Itu jelas sekali ya Bu ya, di luaran sana banyak sekali kuman yang bisa menempel. Tetapi ya namanya anak-anak ya Bu ya, seringkali tidak memperhatikan apakah itu sehat, apakah itu baik untuk kesehatan kita ataupun tidak. Terus ada apa lagi Bu? Buang air sembarangan. Iya, ada lagi tadi anak yang buang air besar apa air kecil ya Bu ya? Air besar. Iya, sepertinya air besar ya Bu ya, buang air besar sembarangan yang malah di sini tuh tidak cebok. Itu kan jelas-jelas apa ya, sangat memprihatinkan sekali. Kesehatan lingkungan tidak diperhatikan, apalagi kesehatan dirinya ya Bu ya. Terus apa lagi Bu? Bersin. Bersin, iya, bersin juga bisa menyebabkan penularan penyakit ya Bu ya pada anak-anak kita saat anak-anak kita bermain di luar dengan teman-temannya gitu. Nah, terus pesan apa Bu yang disampaikan pada film ini? Bersihkan rumah dan bersihkan badan kita sendiri. Iya, tadi ada penayangan tentang bersih-bersih lingkungan ya Bu ya, dari ibu-ibu, bapak-bapak, dan tentunya kebersihan diri juga ada tadi dengan apa Bu? Cuci tangan ya Bu ya. Iya, cuci tangan. Dan pesan-pesan dari film ini tentunya yang terpenting adalah mencegah itu lebih baik dari mengobati. Iya, benar sekali ibu-ibu. Jadi untuk pencegahan penularan penyakit tentunya kita harus menjaga kebersihan diri kita dan lingkungan kita. Selanjutnya kita itu ya Bu ya, belajar bagaimana belajar PHBS. Ada yang tahu PHBS Bu? Singkatannya apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. PHBS itu pola hidup bersih dan sehat. Salah satunya yaitu tentang cuci tangan. Kita akan belajar tentang bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar. Iya, benar ibu-ibu. Nah, jadi cuci tangan tidak asal cuci tangan Bu. Kan ada tuh ya di antara kita yang cuci tangan cuma
pakai air saja, padahal jelas-jelas aktivitas kita di luar itu sangat-sangat dekat itu dengan kuman, bakteri dan lainnya. Tentunya kita harus waspada ya Bu ya. Untuk itu mari kita belajar cuci tangan yang pakai sabun yang baik dan benar. Jadi perhatikan gerakan saya ya Bu ya. Pertama, ambil air, basuhkan ke tangan, terus lebih baik pakai air mengalir ya Bu, kalau enggak ya pakai gayung juga nggak apa-apa. Terus kita pakai sabun, sabunnya boleh pakai sabun cair ataupun sabun batang. Iya, kita gosok-gosok telapak tangan kayak gini. Bisa praktekkan bareng-bareng Bu. Kita gosok-gosok punggung, gosok-gosok jari, sela-sela jari kita ini. Terus puter-puter jari-jari kita, puter-puter jari-jari kita. Ini untuk apa tujuannya? Untuk membersihkan kuku juga banyak itu ya adik-adik ya. Iya, pinter ya adik ya. Nanti setelah itu kita bersihkan ke air mengalir lagi atau pakai gayung. Nah, setelah dibersihkan kita elap pakai tisu. Kalau tidak ada tisu pakai handuk juga nggak apa-apa Bu. Paham Bu? Paham. Begitu ya Bu ya, cara cuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Selanjutnya ya Bu ya, kita belajar untuk kebersihan diri, terutama untuk anak-anak kita. Setelah cuci tangan ini juga ada pada waktu-waktu tertentu. Ya lebih sering juga lebih baik sih Bu, karena kita kan beraktivitas di luar itu lebih banyak ya Bu ya. Apalagi anak-anak kita yang suka main mungkin pasar-pasaran, main tanah kayak gitu. Jadi kita harus bisa memperhatikan lagi anak-anak kita setelah bermain harus cuci tangan sebelum makan. Terus apalagi sebelum kita untuk diri kita sebagai ibu-ibu sebelum mengolah dan menghidangkan makanan juga perlu cuci tangan ya, karena tentunya tangan-tangan kita juga banyak kuman dan penyakitnya. Terus sebelum menyusui ini untuk ibu-ibu hamil ya Bu ya, ibu-ibu menyusui juga sebelum menyusui lebih baik kita cuci tangan. Terus selanjutnya sebelum memberi makan bayi atau balita. Jadi sebelum kita menyuapin anak-anak kita, alangkah lebih baik kita cuci tangan dulu, membersihkan tangan kita dari kotoran, kuman. Terus yang selanjutnya yaitu sesudah buang air besar dan kecil atau setelah menceboki bayi dan anak. Sebelum menceboki maupun setelah menceboki juga kita perlu cuci tangan ya Bu ya. Terus yang terakhir yaitu sudah memegang hewan atau unggas. Mungkin di antara kita punya peliharaan binatang ya Bu ya, seperti ayam ataupun kucing. Mungkin anak-anak kita suka bermain kucing. Lah, sesudah memegang hewan, binatang atau unggas itu kita perlu cuci tangan, maksudnya pakai sabun. Paham ya Bu? Paham. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Sudah tahu ini praktek cuci tangan dengan pakai sabun dengan baik dan benar? Sudah, alhamdulillah. Ya, hari ini alhamdulillah mengenai pelajaran diri dan lingkungan, semoga ibu-ibu, semoga ini menjadi perhatian kita semua ya Bu ya.
kita sebagai orang tua, sebagai ibu khususnya yang lebih dekat dengan anak-anak kita, yang lebih bisa harus